Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, tepatnya di Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah pemirsa, sebagai insan beriman atau sebagai makhluk beriman, tentu cita-cita di akhir hayat kita nanti akan menuju surganya. Tidak mungkin yang kita inginkan adalah neraka. Nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Itulah pemirsa bahasan atau judul atau dialog kita pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, yaitu orang-orang yang dirindukan surga. Bersama guru-guru kita Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian juga Ustadz Fatih Risat dan juga Ustazah Aini Aryani. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Habiban al-mahbub al-habib Abdurrahman Al-Habsyi, guru kita yang kita muliakan, guru kita Ustazah Aini Aryani yang saya muliakan, segenap para pecinta-pecinta surga yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Semuanya mau masuk surga. Saya doain ibu biar cepat masuk surga. Sudah yang saya muliakan, ntar bagian Habib nih mah, karakteristik siapa itu orang masuk surga. Kalau saya simpel aja deh. Al-Bayyinah bilang, orang itu kalau penghuni surga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Makanya kalau kita mau masuk surga, cari ridho Allah. Banyak ridho Allah. Terbagian Habib, kita ini punya umur yang sangat singkat. Tapi karena kita umat Nabi Muhammad, maka sekalipun singkat tapi amalan kita menyengat. Cuma sekedar pendek tapi punya nilai jauh. Saudara yang saya muliakan, jadi contoh aja. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang melaksanakan sholat sunnat zuhur 4 rakaat qobliyah, ba'diyah zuhur 4 rakaat, haramallahu jasadahu alan niran, Allah akan jauhkan tubuhnya dari jilatan neraka. Kalau jauh dari neraka berarti masuk. Kan simpel tuh. Semua amalan kita banyak. Itu tibang qobliyah 4, ba'diyah zuhur 4. Apalagi nilai yang wajibnya. Coba kita lihat. Siapa orang yang mengucapkan subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, hancur semuanya. Kalau dosa enggak ada, masuk surga apa neraka? Lemes amat sih. Makanya ngopi dulu. Surga apa neraka tuh? Bodoh amat. Ya dosa kagak ada, berarti tempatnya di surga insya. Itulah umat Nabi Muhammad. Tubuhnya ringkas, 2 meter juga kurang. Allah berikan umur yang kebangetan tipis, 60 tahun, 70 tahun biasanya game out, game over, habis semua. Tapi amalan kita yang sedikit mengimbangi pahala umat-umat yang panjang umurnya. Karena kita punya umat, karena kita punya Nabi yang paling hebat, Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Tapi kita jangan terlena, Pak. Kalau kita terlena, ujung-ujungnya ntar kita ujub. Ujung-ujung ntar kita bangga terhadap ibadah kita. Itu contoh begini. Ada orang saban bulan umroh, saban tahun pergi haji, sedekah Jumat 1 miliar. Umpama hatam Quran saban 3 hari, bererot amalan pahalanya. Kira-kira masuk surga enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kok bisa begitu? Lihat Kanjeng Rasul mengatakan, iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian perbuatan dengki. Tahu dengki? Saya suka tuh tridengki tuh. Oh, jengki. Saya lupa dari mana tadi tuh. Jauhi oleh kalian perbuatan dengki. Karena perbuatan dengki itu bisa menghapus semua amalan kebaikan kita. Dengki rumusnya SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Tetangganya punya motor baru yang meriang dia. Tetangganya punya mobil baru yang diopname di rumah sakit dia juga. Udah dirawat di rumah sakit. Udah ngap-ngapan. Masih dengar juga. Tetangga beli kontrakan baru. Mati dia langsung. Ini. Saudara yang saya muliakan, amalan kecil bernilai besar ganjaran. Tapi jangan lupa, apa artinya ibadah banyak, ilmu tinggi, title bererot saudara. Tapi kalau hatinya dengki, semua amalannya angus. Nauzubillah min. Keep your heart. And you have to know, our time in the world is too short. Do you understand? Nyuci masih pakai papan penjelasan yes no. Emang apa artinya itu? Dilarang merokok. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka cari ridho Allah. Cari ridho. Sering-sering Bib, Ustazah, saya bilang, mohon maaf Bib ya, manusia yang paling gampang masuk surga bukan ustadz. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan kiai. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan habib. Tapi manusia yang paling gampang masuk surga, istri yang solehah, sing manut karo bojone. Jelas? Yang mana? Manut karo, pandangan tatapan matanya indah, tutur katanya santun, gak pernah maki-maki suami. Kalau ada perempuan suka maki-maki suami, ada uang abang disayang, kagak ada uang abang dia tendang, itu bukan istri, megalodon. Assalamualaikum. Kata Nabi, siapa seorang istri yang redok suami dia dapat, wafat seorang istri, suaminya ikhlas, langsung masuk surga. Redok suami ambil. Jelas? Mau masuk surga? Pulang dari sini tanya sama suami, kalau saya mati abang redo nggak? Pasti redo. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fatih Rizad yang sedikit memberikan mukadimah di segmen 1 ini bagaimana janji Allah terhadap orang-orang yang beriman. Dan tentu yang menjadi caption kita, apa yang disampaikan guru kita, yaitu istri harus nurut kepada atau berbuat baik kepada suami. Begitu juga sebaliknya, itulah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.